Ini adalah tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Halo, hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aries. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aries, sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung aja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari The Empress di sana, berikut ada Ace of Wands, berikut di situ ada energi dari The Tower reverse, kemudian ada energi dari Nine of Wands reverse, kemudian ada Knight of Swords reverse lagi, dan berikutnya ada energi dari The Chariot ya. Nah, berikut ada energi dari The Emperor, kemudian energi dari Eight of Wands, kemudian di situ ada energi dari Nine of Cups reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Justice ya. Justice-nya itu reverse ya. Oke, nah jadi kalau Mari begini. Oh, tunggu dulu. Mari minta konfirmasi dulu. Oke. Jadi kalau Mari begini. Tentu saja ya, energi dari pasangannya kamu ini Aries, ini tuh orang yang kayak dia ini tuh siap banget nih lahir dan batin untuk menjadi pasangannya kamu gitu. Beberapa bisa aja dia kayak ngelihat tidak akan mudah menjadi partnernya kamu, tidak akan mudah untuk memahami, mengerti ya, pokoknya semua tantangan di depan sana itu tuh dia tahu pasti ada, dan ada kemungkinannya itu tuh tidak akan mudah untuk dilakoni. Tapi di sini karena dia sudah punya niatan yang kuat ya sebagai pasanganmu, maka dia itu tuh yang kayak udah tak jabanin aja gitu. Aku kuat-kuatin dirinya aku bisa kok gitu loh. Jadi dia selalu kayak menganggap mensugesti dirinya supaya dia selalu bisa menganggap bahwa semua akan baik-baik aja kok di depan sana, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Pokoknya berlaku yang baik, berlaku yang benar gitu ya. Pokoknya itu aja tujuannya dia. Itu loh. Jadi dia kayak nggak mau nakut-nakuti dirinya dia. Waduh, gimana nih, nggak mau dia. Gitu loh, ya. Jadi dia tetap kayak lebih ke arah yang menilai kamu dari sisi positifnya kamu aja. Gitu loh. Jadi dia nggak akan kayak, iya Aries kan pemarah misal. Aries kan arogan. Aries kan narsistik gitu ya. Aries itu tuh egois gitu. Nggak mau dia lihat-lihat dari sisi situ. Udah pastilah sebagai manusia ya, selalu itu tuh ada kekurangannya kita gitu ya. Tapi nggak tahu lah ya, apa kamu sadar kekurangan kamu atau nggak tahu juga lah ya. Tapi kalau dia mencari-cari kurangnya kamu banyak atau minimal pasti ada. Namun kayak kata Mari tadi, walaupun ada, walaupun banyak, dia kayak bilang itu disingkirkan aja itu gitu ya. Aku lihat dari sisi sebelahnya lagi, sisi terangnya Aries ini, aku lihat dari sisi itu aja. Di situ dia ya. Jadi kayak ini orang yang siap dengan konsekuensi juga ini. Mari nampak sia yang bebeknya kamu gitu loh. Terlalu berharga soalnya hubungan ini jika dijalani dengan sepele gitu lah ya. Terlalu dan sangat berharga hubungan ini. Jadi dia bisa juga sadar bahwa ya wajar, namanya sesuatu yang berharga ya kan. Ya tentu itu tuh agaknya butuh ekstra untuk dipertahankan ya, butuh ekstra tenaga untuk dipertahankan, butuh upaya demi upaya baik ya untuk bisa diperjuangkan gitu loh ya di sana. Jadi dibilang aku siap dengan konsekuensi ini, dan sampai sejauh ini Mari lihat ya, dia ini ya, dia sadar dia bahagia dengan kamu
gitu loh. Jadi ibaratnya kayak tanggungannya dia sebagai pasangannya kamu bisa-bisa impas dengan apa yang dia terima apabila dia mempertahankan relationship-nya kalian. Nah, kayak gitu ya. Impas gitu loh. Misal oke, kamu pemarah, tapi kamu duitnya banyak, misal seperti itu ya kan. Kamu orangnya narsistik, tapi kamu adalah pejabat misal ya kan. Oh, status sosial naik nih. Nah, kan gitu ya. Oke, kamu orangnya misalnya gitu ya, tapi kalian sudah terlanjur punya anak bersama gitu ya. Kamu mungkin tidak baik untuk dia, tapi kamu misal menjadi ibu ataupun bapak yang baik untuk anak-anaknya kalian. Oke lah, nggak masalah lah. Nah, jadinya dia gitu. Jadinya gitu dia kalau melihat ya. Jadi kayak ada, kalau boleh dikatakan transaksionalnya ya, ada energi pertimbangan transaksinya si seseorang ini tuh ke kamu, ke hubungan kalian. Gitu loh. Jadi masih worth it ya untuk dipertahankan, worth it untuk diperjuangkan. Gitu. Worth it dia untuk kayak bersabar terus-terusan gitu ya, menggembleng dirinya untuk bersabar menjadi pasangannya kamu. Di sana. Jadi di sini tuh mari lihat, bukan hanya soal dia cinta nggak cinta sama kamu gitu ya, tapi dia sudah terlanjur melihat kamu berharga, hubungan kalian berharga. Itu loh, poinnya lebih ke arah situ mari nampak. Dia bisa-bisa aja tidak mengejar romantika lagi dengan kamu, tapi sesuatu yang real gitu ya kan, sesuatu yang real lagi yang dia sedang kejar dalam hubungan kalian. Gitu loh. Jadi apa ya kalau mau lihat, mungkin ini adalah gaya baru dari pasangannya kamu. Karena ada beberapa yang tadinya sempat lemah ini ya. Setidaknya entahlah kamu tahu atau nggak tahu ya, tapi dia kayak sadar diri, dia tuh tadinya lemah gitu ya. Cuman dia nggak akan membiarkan lagi dirinya lemah terus-terusan di sini, nggak bisa gitu loh. Dulu dia misal ya, lemahnya dia, dulu dia kalau kamu marahin langsung nangis sesenggukan gitu ya, nangisnya dia, waduh aku dimarahin gitu-gitu ya kan. Nah sekarang dia tuh bisa kayak merubah dirinya, boleh sedih hati, boleh nangis, boleh, tapi tidak nangis lagi kayak dulu ya. Misal kalau dulu tuh dia bisa nangisan katakan 2 jam misalnya, sekarang aku nggak mau nangis 2 jam, nangis 5 menit cukup. Nah kayak gitu dianya. Dulu dia bisa tersinggung banget dengan omongannya kamu ya, tersinggungnya dia tuh bisa bikin dia marah terus ya sepanjang seharian. Sekarang dia bisa aja kayak mengajak dirinya untuk belajar masuk kiri keluar kanan gitu lah ya. Jangan sampai berdampak banget stylenya kamu ngomong sama dia yang tajam misal gitu ya. Oh jangan, nggak boleh dia izinkan untuk mempengaruhi keadaannya dia, sisi emosionalnya dia, nggak boleh gitu. Kalau dia dulu berharap kamu memilih dia gitu ya, memilih untuk bersama dengan dia selama-lamanya, saat sekarang dia akan memberikan alasan gitu. Kalau dulu dia kayak, kamu aja lah nyari-nyari alasan sendiri untuk bersama dengan aku, untuk memilih bersama selama-lamanya dengan aku. Kalau sekarang dia yang ngasih alasan sama kamu gitu. Jadi dia bisa kayak semakin mempercantik dirinya gitu ya kan. Dia sedang semakin memperkeren dirinya gitu ya. Itu contoh-contoh simpel aja ya. Dia bisa kayak berusaha untuk mensukseskan dirinya ya, melayakkan dirinya gitu.
di sana. Dia bisa melayakkan dirinya biar dia ini tuh kamu pandang, dia ini tuh kamu nilai, kamu bisa respect sama dia. Kamu bisa juga melihat dia ini tuh seseorang yang berharga gitu loh, bukan wanita lemah, pria yang tak berdaya gitu ya kan. Nah, itulah. Jadi seseorang ini tuh sedang memainkan peran dengan optimal gitu ya, dari versi terbaiknya dia. Ini mantep juga ini energi si Yayang Bebeknya kamu ini. Alasan demi alasan akan dia kasih sama kamu. Kalau dulu misal ya, ini contoh aja ya, ada yang coba-coba deketin kamu, dia cuman berharap kalau kamu bisa menjaga dirinya kamu sendiri. Ini contoh aja. Sekarang bisa dia tuh, jangan deketin Aries ya, aku ini istrinya Aries, aku suaminya, aku pacarnya. Bisa dia, bisa jadi garang dia, gitu loh ya, bisa garang dia, bisa kayak frontal dia. Di sana kalau kemarin apa, pokoknya ini harus utuh, ini harus berlanjut gitu loh. Hubungan dengan kamu harus berkembang, hubungan dengan kamu harus dipastikan baik-baik saja di situ. Itu maksud dari si seseorang ini ya, maksud dari si pasangannya kamu ini. Nah di sana ya, apalagi kalau kamu bilang kamu mau ninggalin dia, oh nggak bisa katanya, nggak ada ceritanya kamu mau ninggalin dia, nggak ada, nggak peduli. Misalnya alasannya kamu itu tuh mau ninggalin dia karena ya kamu lebih memilih bertanggung jawab untuk orang lain. Misalnya nih, ternyata ketika bersama dengan dia kamu juga sudah punya pasangan lain. Mungkin kamu kayak berpikir, aku mau tertib, aku dengan pasanganku yang itu aja lah, aku tinggalin aja lah dia, gitu ya kan. Tapi ketertiban yang dia maksud adalah silakan kamu dengan yang lain, tapi juga harus dengan dia pula, gitu. Jadi kalau kamu melibatkan dia dalam hubungan asmara cinta segitiga, misal gitu ya, kamu udah punya pasangan dan kamu coba-coba kemarin hari berpasangan pula dengan dia, maka dia rela ini jadi istri kedua gitu. Targetnya dia menjadi istri nih. Kalau saat sekarang kalian masih pacaran ya, targetnya dia harus jadi istri gitu. Mau jadi istri kedua aja ya boleh, mau jadi istri pertama ya syukur gitu lah ya. Itu jadi kayak kamu sudah mengundang dia masuk dalam hidupmu, maka undangan kamu itu tuh akan dia manfaatkan dengan baik di sana. Itu loh. Kamu mau kayak gimana sikapnya ke dia terserah katanya. Pokoknya dia jangan kamu tinggalkan. Gitu ya. Saat sekarang bisa dia terima. Kamu mau tidak adil kayak sama dia, kamu mau kayak gimana kayak sama dia, terserah katanya. Nanti dia akan pelan-pelan ya. Kalau tidak bisa merubah kamu, dia akan mengajak dirinya untuk beradaptasi, menerima dirimu apa adanya. Gitu. Ya bisa kayak tadi itu kata Mari, kamu buruk untuk di satu hal, tapi kamu luar biasa untuk di hal yang lain. Dan hal yang lain itu yang dia jadikan sebagai motivasinya dia, sebagai pembenarannya dia untuk tetap bersama dengan kamu. Itu kalau Mari nampak. Jadi nggak akan mudah ya kamu itu tuh menyingkirkan si seseorang ini, nggak akan mudah gitu ya. Kalau memang dia ini tuh adalah benaran istrinya kamu atau suaminya kamu, Mari lihat orang yang kayak gini nih kayaknya jangan disia-siain deh ya, jangan disia-siain deh. Ini udah pasangan yang benar ini ya. Kalau dia memang sudah terlanjur sebagai suamimu atau udah istrimu ya, atau kalian berpasangan satu jumpa satu, maksudnya Mari kamunya lajang, dianya lajang, boleh banget ini dipertimbangkan jadi pasangan. Mungkin kamu saat sekarang tidak melihat dianya itu tuh orang sukses, kamu ngelihat dia itu tuh seperti
pria lemah atau wanita yang gimana. Karena Mari lihat kalau kamu ini tuh milih-milih pasangan, nampaknya juga bukan orang sembarangan ya maunya kamu. Jadi bukannya asal laki-laki atau bukannya asal perempuan gas. Nampaknya enggak ya. Kamu sudah punya kriteria-kriteria. Mungkin dia saat ini belum masuk ke kriterianya kamu. Tapi melihat dari 4 kartu di belakang ini ya. Ini orang yang melayakkan diri untuk kamu. Gitu. Melayakkan diri untuk hubungan kalian. Pasti ini melayakkan diri. Ya. Mari hanya agak mendorong kamu untuk tetap mempertahankan hubungan jika sudah terlanjur jadi suami istri. Tapi kalau kalian masih pacaran, Mari hanya ngajak kamu untuk tetap mempertimbangkan ya. Tetap mempertimbangkan dia. Jangan cepet-cepet dianya ini tuh kamu lepehkan. Kamu buang jauh-jauh. Entah karena pertimbangannya kamu, terutama untuk hal-hal yang sepele. Usia yang berbeda. Misal, usianya kamu jauh banget lebih tua dari dia. Nah itu tuh kalau menurut Mari sih hal yang sepele. Kalau menurut Mari pribadi ya. Sepele banget. Latar belakangnya berbeda banget, dia misal anak lajang sementara kamu duda atau kamu janda. Itu hal yang sepele juga itu. Hal yang sepele. Gitu ya. Tapi kalau kamu melihat seseorang ini tuh jahat sama kamu, gitu ya, curang sama kamu, ya buang gitu loh. Buang dianya, nggak apa-apa. Kalau kamu sembarangan dalam hubungan ini. Gitu ya. Mari yakin kalau kamu itu tuh punya pemikiran yang kamu adalah orang yang pandai menilai. Kamu adalah orang yang punya pemikiran juga bisa diajak untuk clear. Ya, menyaksikan apa adanya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kamu nilai dianya baik, gitu ya. Hanya saja ya dia belum sukses, hanya saja dia belum gini, dia belum gitu. Udahlah, buang aja itu. Buang aja. Ya, singkirkan aja itu. Itu loh. Ada cocoknya dia, Mari lihat ya. Kalau kamu boleh bilang kamu ndak cocok ke dia, terserah. Tapi energinya dia apakah bisa masuk? Bisakah dianya itu tuh berfungsi untuk kamu? Bisa juga ini, Mari nampak. Bisa. Seperti itu ya. Bisa. Jadi balik lagi, ya cocok lah. Masih tetap kamu buka opsi ya untuk bersama dengan dia. Walaupun kalau Mari lihat kamu agak-agak kurang srek ya nengok si pasangannya kamu ini. Agak-agak kurang srek. Agak-agak kurang suka kamu ya dengan dia untuk di saat sekarang ya. Jadi kalau kamu belakangan ini tuh bisa kayak bersikap jadi kurang benar kan, kurang benar ke si Yayang Bebeknya kamu itu ya. Oke, baik, sekarang mari tarik koin Aries untuk kita cari tahu kepada Aries mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial I, istana, E ada elang, L ada lagu, G ada gigi, U udara, J jalan, dan P permata. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Pisces, Aries, Taurus, kemudian ada energi dari Leo dan energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Ini tuh energinya cocok ini sama kamu ya, kecuali ini Pisces ya. Sagittarius, Leo, Aquarius. Oh, ini dua yang kurang cocok ya, Pisces sama Taurus ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.